Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang senantiasa setia mendukung bulu tangkis Indonesia. Sesaat lagi kita akan segera memulai acara virtual press conference atlet PB Jarum di turnamen Eropa 2021. Sebelumnya kami juga sudah mengirimkan materi press release kepada teman-teman media melalui grup WhatsApp Megapro sebagai bahan dan panduan mengikuti acara ini. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mempersiapkan diri karena tidak lama lagi kita akan segera memulai acara virtual press conference atlet PB Jarum di turnamen Eropa 2021. Selamat mengikuti jalannya acara. Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan media dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kami ucapkan selamat datang di acara virtual press conference atlet PB Jarum di turnamen Eropa 2021. Kita berjumpa lagi melalui virtual meeting dengan menggunakan layar handphone atau dari komputer masing-masing dari rumah kita masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan rekan-rekan media untuk hadir di acara virtual press conference pada hari ini. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa tim produksi dan pengisi acara sudah melakukan tes COVID dan juga melakukan atau mengikuti protokol kesehatan yang ada. Baik, rekan-rekan media, saya Yuni Kartika yang akan memandu jalannya acara virtual press conference pada hari ini dan upaya PB Jarum untuk terus mengharumkan nama bangsa melalui cabang olahraga bulu tangkis kembali ditunjukkan dengan menerjunkan atlet-atlet terbaiknya di 4 turnamen bulu tangkis di Eropa yang dihelat mulai pertengahan Mei hingga Juni mendatang. Di kategori dewasa ada 2 turnamen bergengsi yaitu Spain Master 2021 yang merupakan rangkaian dari World Tour Super 300 yang akan berlangsung dari 18 sampai 23 Mei. Kemudian diikuti Austrian Open yang merupakan International Series akan berlangsung dari 27 sampai 30 Mei. Ada 5 pemain yang akan berlaga di turnamen ini. Yang pertama di tunggal putra ada Ihsan Maulana Mustafa, kemudian Serena Kani dan Dejan Ferdinansyah, serta Niketut Mahadewi Istarani dan Gana Muhammad Al-Ilham. Sementara itu untuk 2 kejuaraan lainnya yaitu ada Slovenia International 2021. Ini bukan merupakan kejuaraan junior ya, ini merupakan kejuaraan International Series yang masuk ke dalam kategori dewasa. Kemudian ada juga 1 kejuaraan lagi Kroasia Valamar Junior Open yang akan berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 Juni. Ini di kategori ini ada 12 atlet muda PB Jarum yang akan bersaing dan meraih gelar juara. Sebetulnya ada 1 turnamen lagi yang akan berlangsung di tengah-tengahnya yaitu Hungaria Junior Championship, namun memang ada pembatalan atau postpone dari panitia setempat. Baik, press conference ini diselenggarakan di 2 tempat. Saya berada di Jakarta dan juga ada beberapa narasumber yang berada di Kudus. Saya akan perkenalkan dulu narasumber yang berada di Kudus. Yang pertama ada Bapak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation. Pak Yopi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Yopi? Kabar baik. Kabar baik ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di press conference pada hari ini. Kemudian ada perwakilan tunggal putra dewasa Ihsan Maulana Mustafa. Ihsan. Halo Ihsan. Ya, Selamat siang. Apa kabar San? Kelihatannya tambah kurus ya San ya. Kemudian juga sudah ada bersama kami perwakilan ganda campuran atlet dewasa. Pertama ada Dejan Ferdinansyah. Dejan. Ya, Ci. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ci, baik.
Oke, terima kasih. Kemudian ada Serena Kani, partnernya yang paling cantik nih di antara narasumber yang ada di Kudus. Seren, apa kabar Hai, Seren? baik Ci. Hai juga, sehat ya di sana? Ya Ci. Iya, rekan-rekan media itu dia narasumber yang berada di Kudus. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber yang berada di Jakarta. Yang pertama ada Vita Marisa, selaku pelatih dan manajer tim atlet dewasa. Vita, selamat siang. Siang, Ci. Mana dong tampangnya? Wes, Ya. keren banget. Apa Siang, kabar, Fit? Baik, Ci. Baik ya. Baik, terima kasih sudah hadir, Fit. Kemudian pelatih tunggal putra ada Dionsius Hayom Rumbaka. Hayom, apa kabar? Baik, Cik. Dari Kudus menuju Jakarta, kapan sampai di Jakarta, Hayom? Tanggal 4. Tanggal 4. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir, Hayom. Kemudian juga sudah hadir perwakilan atlet di sini. Yang pertama ada Renaldi Oktaviano Rizky. Renaldi, apa kabar? Selamat siang. Sudah siap bertanding? Sudah siap ya. Kemudian perwakilan dari tunggal putri ada Ruzana yang juga berada di Jakarta. Selamat siang Jana, apa kabar? Siang Ci, alhamdulillah baik. Ya, ya rekan-rekan media itu dia narasumber yang sudah saya perkenalkan. Ada sebagian di Kudus, ada sebagian di Jakarta. Dan sekarang kita akan menyaksikan profil atlet dewasa yang akan bertanding di Spain Master dan Austria Open berikut ini. Halo. Ya, rekan-rekan media itu tadi perwakilan dari atlet dewasa yang akan turun di Spain dan Austria Open. Sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan profil dari atlet junior yang akan turun di Slovenia dan Kroasia Junior International Series berikut ini. Ya, rekan-rekan media itu tadi para atlet yang akan bertanding di 4 turnamen di Eropa. Perlu saya informasikan bahwa untuk Ketut dan Ghana ini posisinya masih dalam reserve 3 di Spain Master. Jadi mungkin ketika manajer meeting akan nanti diumumkan apakah mereka bisa turun atau bermain di turnamen Spain Master. Sementara itu untuk atlet junior mereka akan bermain rangkap. Untuk atlet tunggal mereka akan bermain rangkap di tunggal dan ganda putra atau putri. Sementara untuk pemain ganda mereka akan bermain rangkap di sektor ganda campuran juga. Baik, rekan-rekan media itu tadi sudah kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir, para atlet juga yang akan bertanding di kejuaraan Eropa. Dan sekarang saatnya saya akan bertanya kepada Pak Yopi Rosimin. Yang pertama tentunya Pak Yopi selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation. PB Jarum kemarin sudah mengadakan liga, kemudian tiba-tiba mengirim para pemain ke kejuaraan Eropa. Dasar pengiriman mereka apa Pak Yopi? Bukan tiba-tiba. Jadi kita memutuskan untuk mengirim Eropa itu melalui pertimbangan yang sangat matang. Jadi kita itu diskusi panjang dengan para pelatih. Kemudian kita juga punya rekanan-rekanan di Eropa. Kita menimbang-nimbang, akhirnya kita memutuskan untuk saatnya momen ini kita pakai untuk tampil di Eropa. Jadi sejak kira-kira akhir
Maret kita sudah putuskan, kita harus prepare mulai dari awal April untuk terjun di turnamen Eropa rangkaian dari dewasa maupun di junior. Jadi bukan tiba-tiba, tapi melalui pertimbangan yang matang dan 2-3 bulan sebelumnya. Iya, artinya Pak Yopi ini karena memang tidak adanya kejuaraan di Asia dan juga nasional, maka PB Jarum memutuskan untuk mengikuti kejuaraan di Eropa, begitu Pak Yopi? Iya betul, jadi di dalam negeri belum ada pertandingan sama sekali. Kita juga menimbang di sekitar kita juga Asia Tenggara juga tidak ada. Akhirnya kita melihat momentum di Eropa. Kita memutuskan untuk mengirim dengan jumlah yang sangat limited dan kita siapkan jauh-jauh hari untuk mereka. Kita siapkan tangga ke tingkat elit dunia agar mereka bisa tampil menunjukkan selama ini latihannya itu bisa ditampilkan di pertandingan atau tidak. Saya sih yakin masih bisa meraih juara. Waduh, meraih juara. Berapa gelar Pak Yopi yang ditargetkan? Ya ada deh, tapi nggak perlu diomongin. Nanti dikiranya sombong. Kalau Ada Pak lah, Yopi, nggak apa-apa Pak Yopi boleh bilang ada deh, saya mau tanya aja ke pelatihnya. Oke, saya mau tanya ke Vita Marisa. Fit, ini Spain Master dan Austria, dua turnamen yang boleh dibilang Spain sudah super 300. Tadi Pak Yopi belum mau menjawab target. Sekarang saya tanyanya ke pelatihnya, Vita Marisa, targetnya apa? Dan pola latihannya sebenarnya kan Vita pernah melatih di Platnas, sekarang melatih di PB Jarum. Kira-kira pola yang diterapkan sama atau tidak? Fit, gimana? Oke, kalau target sendiri Ci, pastinya semua atlet kan selalu pengen yang terbaik. Tapi balik lagi, kalau di Dejan Seran memang mereka sudah berpasangan mungkin udah lebih 1-2 tahun yang lalu. Kalau Gana sama Ketut kan memang baru banget tuh, cukup jauh perbedaannya juga dari segi umur. Dejan Seran mungkin aku targetin karena juga banyak timnas yang levelnya udah level super 300. Jadi harapannya bisa sampai semi, lebih baik lagi bisa kasih kejutan sih. Harapannya itu sih, Ci. Gitu. Pola latihan, Cil? Belum. Oke, kalau pola latihan sih, Ci, passingnya hampir sama kayak di PBSI. Cuma bedanya mungkin kalau ini kan lebih ke ada kayak Ghana sendiri kan usianya juga baru 20, Ci. Jadi pastinya pola latihannya karena kita udah mau menuju ke tingkat dunia, pastinya pola latihannya nggak boleh berbeda jauh dari PBSI, Ci. Oke, baik. Terima kasih Vita. Hayom, sekarang pertanyaan saya berpindah ke Hayom. Tadi Pak Yopi sudah bilang ada targetnya, tapi tidak mau disebutkan. Hayom punya target untuk anak buahnya apa di kejuaraan Eropa ini? Iya, sebenarnya kalau target ini kan ada 2 pertandingan, International Series sama yang Kroasia Junior. Memang dari Kroasia Junior sih target mereka dari anak-anak sih mereka pengennya juara. Cuman ya dari kita ya minimal semi lah. Karena kan memang ya kita ngecernya memang junior kan. Kalau untuk yang senior kita berharapnya mereka bisa tampil semaksimal mungkin seperti itu. Cuman ya kemarin terus ada kendala Hungaria ada pembatalan ya terpaksa ya kita memang targetnya memang harus mau nggak mau salah satu ada yang tercapai. Iya betul, intinya Hayom yang kejuaraan juniornya harus punya target tinggi lah ya. Untuk senior mereka diharapkan bisa bermain sebaik mungkin begitu ya Hayom. Baik, terima kasih Hayom. Kemudian ke sebelah saya ada Renaldi Ray. Ini kejuaraan pertama di Eropa atau sebelumnya pernah mengikuti kejuaraan ini, terus persiapannya gimana Ray? Ya, pertama kali sih kalau buat Eropa. Kalau buat persiapan sih insya Allah udah siap nanti buat ke Eropa. Targetnya apa Ray? Kalau buat di Slovenia sih kan itu interseries ya, dewasa. Kalau bisa sih ya kasih yang terbaik terus. Kalau bisa nembus ya alhamdulillah, kalau enggak ya buat pengalaman juga sih buat di dewasanya. Oke, kalau di Kroasia Junior ya pasti juara.
Wih, luar biasa. Mudah-mudahan ya Rea bisa juara ya. Oke, baik. Beralih ke Ruzana. Jana, ini pertandingan pertama atau bukan di Eropa? Ini pertandingan pertama di Eropa, Ci. Ya, mungkin Jana suaranya bisa lebih keras sedikit ya. Terus untuk kejuaraan di Eropa ini persiapannya seperti apa Jana? Beda nggak sih menurut Jana tuh antara pertandingan di Asia dan Eropa? Pertandingannya kalau di luar negeri sama sih, Ci. Persiapannya juga udah siap gitu, udah cukup ngerasa saingannya sama gitu, Ci. Oke, jadi pengennya apa Jana di kejuaraan junior? Pengen juara juga nggak kayak Ray? Harapannya sih juara, Ci. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Iya, Ci. Jana bisa tercapai. Dan sekarang saya berpindah ke Kudus. Saya mau nanya ke Ihsan Maulana Mustafa. Ihsan, ini Spain Master 2021 di medsos sudah ramai bahwa akan terjadi perang saudara antara Ihsan dan Vito. San, kalau dulu zaman latihan siapa sering menang, siapa sering kalah, terus harapan kamu lawan Vito apa, San? Ya, kalau zaman dulu pastinya ya sering menang kalah, udah tahu sama-sama udah tahu kan. Sempat latihan bareng dan di pertandingan juga sempat beberapa kali ketemu, ya menang kalah sih, Kayun. Menang kalah. Ya, Terus nanti pertandingan mau menang apa mau kalah, San? pastinya mau menang. Gila. Katanya sempat teleponan. Ngomong apa tuh berdua, San? Teleponan? Enggak. Sama Vito bilang langsung menghubungi Ihsan. Begitu drawing pertama ketemu di Spain. Enggak. Ah, yang benar. Waduh, ini berarti beritanya di media sosial belum tentu benar. Oke. Tapi harapannya, sempat chat aja sih di Instagram sih. Oke. Ya paling ya ketawa-ketawa aja sih, kok bisa ya maksudnya langsung ketemu gitu loh, tapi nggak telepon sih, ya chat-chat aja sih. Pokoknya akan berusaha yang terbaik gitu ya, San ya. Ya, yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih, San. Kemudian saya ke Dejan dulu. Dejan, ini persiapan turnamen Eropa seperti apa? Ini turnamen Dejan yang pertama atau bukan ke Eropa ini? Untuk ke Eropa mungkin ini yang pertama, Ci. Untuk persiapan saya ngerasa udah mateng lah, udah cukup, udah siap untuk pertandingan buat ke Eropa nanti. Targetnya apa, Dejan? Kalau target saya pengennya juara, Ci. Harapan saya pengen juara. Cuman saya pengen memaksimalis step by step biar saya bisa maksimal dari satu ke satunya. Jadi kalau harapan pasti pengen juara. Oke. Sharon sekarang, terima kasih ya Dejan. Sharon, katanya Dejan pengen juara. Gimana menurut kamu? Ya pasti, aku sama Dejan juga udah targetin pengennya juara, tapi kita nggak mau ambil beban, juga maunya setiap partai itu kita enjoy, jadi main all out terus. Terus ini pertandingan Eropa ini menurut kamu gimana, Sharon? Maksudnya ini pertandingan yang sulit atau gimana menurut kalian? Pertandingan nggak ada yang gampang ya, Ci. Semua lawan sekarang udah mulai rata, jadi ya kita mesti siap juga. Lawan siapa aja harus siap. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa sukses juga ya Sharon di kejuaraan Eropa. Balik ke Pak Yopi. Pak Yopi, ini berarti kan ada dua kategori dewasa dan junior. Pak Yopi ini bagi PB Jarum, balik lagi apakah target yang disampaikan tadi adalah target yang Pak Yopi maksudkan atau tidak, Pak? Ya, kurang lebih hampir sama. Apa yang disampaikan oleh para atlet, pelatih kurang lebih sama. Yang jelas mereka tidak mau kalah. Kalau tidak mau kalah, tidak kalah berarti kan menang. Kalau menang berarti kan juara. Iya benar. Pak Yopi, tapi ada satu lagi. Ya. Impact dari keputusan yang kita lakukan itu impact-nya besar sekali. Bagi atlet yang mau berangkat, maupun yang belum berangkat, itu impact-nya gede sekali. Yang belum berangkat, kira-kira kapan ya saya bisa ke Eropa? Itu yang membuat kita punya semangat, punya motivasi
Nanti kalau ini nanti berhasil, pasti impact-nya jauh akan lebih membuat motivasi semua atlet dan pelatih di Kudus maupun di Jakarta ini makin terbakar semangatnya untuk menyusul kakak-kakaknya setelah ke Eropa ini. Mudah-mudahan sih sukses, mudah-mudahan. Iya, baik. Semoga bisa berjalan dengan baik semuanya Pak Yopi ya. Ini kan memang kejuaraan di masa pandemi ini kejuaraan yang paling sulit diprediksi begitu. Tapi mudah-mudahan kejuaraannya bisa berjalan semuanya walaupun Hungaria sudah menyatakan untuk dibatalkan. Tetapi kita berharap 4 kejuaraan Eropa yang ada ini bisa tetap berjalan sesuai jadwal dan para atlet kita juga bisa bertanding dengan baik tentunya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Ini ada satu sesi kita akan bertanya kepada 2 rekan media. Kemudian caranya harap klik opsi raise hand. Nanti kami akan memilih dan memberi akses bagi rekan-rekan media untuk bertanya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Oke, yang pertama ada Mas Angga dari CNN TV Indonesia. Silakan Mas Angga pertanyaannya. Selamat siang Mbak Yuni. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Yopi. Konfirmasi aja nih Pak Yopi, ini berarti pengiriman atlet-atlet PB Jarum ke turnamen di Eropa ini adalah yang perdana selama masa pandemi ya Pak? Kalau misalnya iya, kemudian di rencana ke depannya gimana Pak setelah mengirim atlet-atlet ke Eropa ini, ada rencana apa lagi nih ke depan Pak untuk Angga, memberikan pengalaman? Pertanyaannya, Ya, mohon maaf, tidak akan dijawab sama Pak Yopi kalau belum buka kamera, kata Pak Yopi. ini udah dibuka Mbak. Mana, nggak kelihatan. Udah Mbak, nih. Tuh, tim produksi kenapa tidak terlihat di Halo Mbak. Mas keren amat, belakangnya pink, apa sih itu lemari ya? Kepo banget Di ya. kantor begini Mbak. Oh di kantor. Oke, boleh dilanjutkan Mas Angga, monggo. Iya, Pak Yopi ini saya konfirmasi ini perdanakah PB Jarum mengirim atlet-atlet ke Eropa selama masa pandemi, dan kalau pandemi ini kan belum tahu kapan berakhir nih Pak, setelah Eropa ini apalagi next rencana yang akan dilakukan oleh PB Jarum? Itu untuk Pak Yopi. Kemudian saya ingin nanya ke Ihsan nih Mbak. Ihsan Maulana kan sempat menjadi penghuni pelatnas Cipayung nih, kemudian keluar gitu kan. Nah ini kira-kira gimana nih Ihsan di Spain Master dan di Austria Open, target pribadi dari Ihsan gimana? Apakah ada motivasi untuk pembuktian diri kembali, kemudian persaingan dengan pemain-pemain, kalau nanti ketemu dengan pemain-pemain Cipayung lagi gimana? Itu aja Mbak, terima kasih Mbak Yuni. Yes, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya, penanya kedua. Ada Mas Rafsan dari Warta Kota. Mas Rafsan. Mas? Ya, selamat siang, Cek. Saya mau nanya untuk tim pelatih nih. Nah, di turnamen seperti ini ya, kita bukan hanya media, tetapi masyarakat jenuh mendengar kata fisik dan baru adaptasi menjadi alasan ketika atlet gagal. Nah, untuk tim pelatih, bagaimana nih menanggapi hal ini? Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua saya untuk Ihsan, Mas Ihsan, ini kan selalu di bawah bayang-bayangnya Ginting, kemudian Jonathan. Nah, apakah ini menjadi titik balik seorang Ihsan untuk menaiki kembali ataupun setidaknya melewati level kedua pemain tersebut? Terima kasih, Cik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rafsan. Dijawab dulu, Pak Yopi dulu. Pak Yopi, ini setelah turnamen Eropa terus apa nih rencana dari PB Jarum selanjutnya, begitu Pak Yopi? Ya, rencananya kita pengen tur Eropa ini sukses dulu. Sukses baik dari prestasi maupun dari selama di sana berjalan lancar. Kemudian yang rencana lainnya, kalau memang nanti ada kesempatan lagi dan dianggap momentumnya juga pas dengan kita akan kirim lagi. Kita juga ucapin terima kasih dengan dukungan dari sponsor kita, dari Jarum Foundation, dari Nining,
dari Cleo, dari Make Live, itu sangat membuat kita optimis bahwa kita nanti akan ada planning-planning selanjutnya, baik di Eropa maupun di kota-kota lainnya. Ya, ya, yang jelas intinya memberi pengalaman bertanding lebih banyak begitu ya Pak Yopi, karena sejak pandemi kemarin hampir kejuaraan tidak ada begitu ya selain daripada Liga PB Jarum. Baik, terima kasih Pak Yopi. Sekarang ke Ihsan, mungkin Ihsan langsung menjawab dua pertanyaan dari Mas Angga. Ini dari pelatnas keluar target apa San yang dipasang oleh Ihsan di turnamen ini? Apakah ini pembuktian juga untuk terhadap PBSI? Kemudian pertanyaan keduanya di bawah bayang-bayang Ginting dan Jonathan, apakah ini turnamen ini merupakan titik balik Ihsan untuk melewati kedua pemain tersebut? Silahkan San. Ya, yang pertama sih saya ngerasa kangen aja sih, pengen pertandingan lagi gitu, dan akhirnya setelah ngundurin diri dari pelatnas waktu itu kan udah cukup lama juga tuh, 1,5 tahun ada sih nggak pertandingan. Terakhir sih pertandingan di home turnamen kan. Pasti kalau buat target saya di Spain ini kan pasti pengen juara lah. Apalagi ini kan perdana kan udah lama banget. Kalau untuk saingan di bawah bayang-bayang Jonathan Ginting sih, pasti yang pertama saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang udah dikasih Jarum, Om Yopi, semua pelatih. Jadinya saya mau memaksimalkan di pertandingan-pertandingan itu. Dan harapan saya pastinya saya masih ngerasa yakin buat bisa mengejar Jonathan Ginting dan Vito itu kayak ini. Ya, baik. Terima kasih Ihsan. Itu tadi jawabannya. Pokoknya yang jelas Ihsan akan berupaya sebaik mungkin untuk bisa merebut gelar di 2 turnamen Eropa dan akan bersaing lebih keras nanti atau bertanding dengan semaksimal mungkin. Baik, ini pertanyaan ke Vita dan Hayom dari Mas Rafsan. Fisik dan masih adaptasi, 2 faktor yang sering dijadikan alasan di balik gagalnya atlet. Nah, ini bagaimana Vita dan Hayom menanggapi? Siapa dulu? Vita dulu. Iya. Ya, kalau masalah adaptasi khususnya di double, apalagi untuk pasangan yang baru, itu pasti intinya aja kalau misalnya adaptasi kan kita perlu proses untuk belajar, walaupun sudah kita minimaliskan waktu latihan, udah maksimal sekali gitu. Tapi tetap aja ada sisi tertentu yang pasti masih kurang. Jadi memang kadang para pelatih ngomongnya adaptasi. Tapi kalau buat saya pribadi adaptasi itu lebih dari pola pasangan, pola permainan, tapi bukan adaptasi masalah lapangan atau alasan kok atau alasan apapun. Itu kalau dari saya pribadi saya juga kurang setuju. Tapi kalau masalah fisik, kayaknya kalau saya sebagai pelatihnya kayaknya saya jarang ngomong alasan itu karena fisik sih. Karena pada akhirnya kalau memang fisik kita kurang, kadang banyak di dalam proses standing itu masih banyak banget sih masalah atau kendala. Kadang kita rasa cukup, tahu-tahu kurang fisik. Kadang juga fisiknya masih banyak, tapi poinnya udah habis, taktiknya kalah. Jadi memang fisik dan adaptasi itu belum tentu bisa dijadikan alasan yang baik gitu. Cuma kalau memang pertanyaan banyak dari wartawan, ya kalau ada masalah dalam satu proses pertandingan itu banyak sekali yang bisa kita evaluasi itu sih. Ya, oke. Terima kasih. Dari Vita, intinya adaptasi bukan ke masalah angin, shuttlecock dan lain-lain, tapi kepada teknik permainan. Dan fisik ini juga memang masih menjadi satu hal yang bisa diperhitungkan, tapi tergantung pada siapa lawan dan juga keadaan pada saat bertanding. Oke, Hayom menanggapi seperti apa? Kalau aku sih nanggepinnya gini, Ci. Fisik sama masih adaptasi itu sebenarnya faktor yang berbeda ya, Ci, ya. Karena mungkin kalau kita kegagalan untuk di phase selanjutnya, mungkin kalau untuk babak pertama, mungkin kita bisa bilang lah karena adaptasi kan. Tapi kalau untuk setelah mungkin babak 8 atau semifinal, mungkin kita bisa bilang karena itu faktor fisik. Ya karena memang pengaruh dari babak pertama sampai babak selanjutnya mungkin itu mempengaruhi, Ci. Beda juga sama kasus yang di ganda, mungkin kalau di single kan lebih kasusnya ke faktor lapangan, faktor kok, makanya tapi itu balik lagi ke anak tersebut, dia pinter nggak, cepat adaptasi di lapangan nggak, seperti itu sih.
Kalau anak itu dipinter tahu dia mau adaptasi harus gimana, mungkin ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Iya. Itu sih. Iya. Begitu dari Mas Hayom dikatakan bahwa memang ini kalau single berbeda lagi permasalahannya daripada ganda, faktor fisik juga menjadi salah satu faktor yang dominan untuk mereka bisa terus bertahan sampai ke jenjang juara tentunya. Baik, kita sekarang berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada dua wartawan yang saya panggil. Pertama Mas Daryadi dari majalah Bulu Tangkis. Mas Dar. Ayo, apa kabar? Baik Mas Dar. Apa kabar Mas? Baik, baik. Ya, monggo Mas Dar. Mau nanya ke siapa? Mau tanya ke Pak Yopi. Jadi tadi sempat dipaparkan, ini kan banyak pemain Jarum berangkat ke luar negeri karena memang banyaknya turnamen di Asia, kemudian juga di Indonesia yang tidak bisa digelar. Sekarang pertanyaannya kan kalau dibalik, selama ini bertahun-tahun yang menggelar turnamen didukung oleh Jarum. Jadi kalau Jarumnya nggak bikin turnamen, ya nggak akan ada turnamen, kan begitu. Nah, jadi inilah kondisi yang makin sulit. 2 hari lalu saya juga sempat ngobrol dengan Pak Umar dari Mutiara, mengeluhkan turnamen ini di Indonesia benar-benar nggak ada, bahkan sampai tingkat Sirnas pun tidak bisa digelar. Gitu. Jadi semuanya berharap, nah ini kapan lagi nih Pak Yopi nih turnamen di Indonesia? Karena kalau Jarum yang nggak bikin rasanya sulit ini turnamen untuk digelar. Supaya pemain-pemain ini bisa menjalani ataupun mengikuti turnamen-turnamen. Bukan hanya dari pemain-pemain Jarum, tapi juga pemain-pemain dari klub-klub kecil, terutama yang ada di Indonesia. Itu pertanyaan pertama Pak Yopi. Kemudian pertanyaan kedua, dengan kekuatan yang dimiliki Jarum secara finansial, Jarum mengirim pemain kemanapun, ke ujung dunia pun saya yakin makan mampu. Berapapun pemain yang diberangkatkan nggak masalah. Termasuk yang saat ini akan berangkat ke Eropa. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini kan pemain yang berada di Kudus, yang ada di latihan di klub. Bagaimana dengan nasib pemain-pemain Jarum Kudus yang ada di Platnas, di Cipayung? Kan ada layer 1 atau pemain-pemain elit, katakanlah seperti Kevin, Praven, Melati, Cesar, itu udah nggak ada masalah, pasti karena mereka punya program sendiri. Tapi bagaimana dengan layer kedua? Di situ ada Rumbai, ada kemudian Bobby, ada Sabda, ada Indah. Ini kesempatan mereka bertanding kelihatannya agak sulit. Banyak sekali pemain Jarum yang nampaknya, terutama yang layer kedua, yang kesulitan untuk bisa berangkat. Dan saya tidak mau diskriminasi, tapi kalau kita melihat memang situasinya agak berbeda sekarang. Mari melihat kemarin di Orleans pemain yang berangkat, kalau dibilang dominan kan dari pemain-pemain eksis, Putri, Ciko, eksis. Besok ke Spain, Ciko, Putri. Dua-dua eksis lagi. Yang lain kemana? Gitu. Jadi kesempatan ini agak sulit. Ini bagaimana dari Jarum menyikapinya? Apakah ya udah tak bayarin sendiri? Apakah boleh seperti itu? Mekanisme yang bisa membiayai pemain-pemain ini supaya bisa berangkat ke luar negeri, sehingga mereka juga tidak terhambat dengan alasan teknis ataupun non teknis. Seperti itu Pak Yopi, sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dar. Baik, kita berlanjut dulu ke pertanyaan kedua. Ada Mas Bambang dari Harian Goji Ribau. Mas Bambang, silahkan pertanyaannya. Oke, selamat siang Mbak. Ya, siang Mas Bambang. Ya, salam sehat buat semua. Maaf, tidak jelas. Saya tanya ke Pak Yopi, Pak. Ini semua di... Halo? Ya, silakan Mas. Kita bisa mendengar. Udah jelas, Mbak? Ya, sudah. Oke, ya, jadi yang saya ingin tanyakan hampir sama dengan Mas Daryadi tadi sudah tanya, cuma menambahkan aja kita berkaca dari atlet kita yang berlaga di All England ya, sudah capek-capek berlatih segala macam, ternyata harus dipulangkan gitu. Terus di atlet-atlet PB Jarum ini juga standar prokesnya itu seperti apa untuk yang berangkat ke sana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini para atlet digembleng dengan 2 kali ikut
Artinya dia ikut single, dia juga ikut double. Kemudian dia pemain double, dia juga ikut campuran. Fisik mereka juga sudah terlatih untuk pertandingan seperti itu gitu. Itu yang ingin saya tanyakan ke para pelatih. Terus yang ke Pak Yopi, sama seperti Mas Dar nih, kenapa nggak kita bikin aja di Indonesia sebuah turnamen yang berstandar prokes yang ketat gitu. Artinya ini terus bergumul, ada sebuah laga gitu. Itu aja Mbak Yuni, terima kasih. Ya, baik Mas Bambang. Ke Mas Daryadi dulu pertanyaannya. Pak Yopi, pertanyaan pertama, selama ini turnamen di Indonesia gimana kabarnya? Terus sepertinya akan sulit kalau tidak didukung oleh Jarum. Kemudian dengan pertanyaan kedua, dengan kekuatan finansial Jarum yang ada, bagaimana dengan pemain pelatnas layer kedua seperti Rumbai dan Bobby untuk kesempatan mereka bertanding? Silakan Pak Yopi, itu dulu dijawab. Ya, yang pertama dulu jawaban mengenai turnamen. Ya, mengenai turnamen, bahwa kita itu punya rencana nanti di bulan Agustus ada Yusu Isotonic Open. Kalau nggak di Magelang, ya di Semarang, ada 2 pilihan. Ini sudah direncanakan di akhir Agustus oleh PBSI Jawa Tengah, didukung oleh Yusu Isotonic dan teman-temannya. Kita tinggal nunggu perizinan, apakah diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya. Ini kita akan mulai dulu, mungkin ini turnamen yang pertama, saya tidak tahu apakah betul atau tidak. Itu yang menjadi otoritasnya kita menggelar turnamen swasta nasional. Turnamen yang lainnya itu bukan otoritas di kita, di PBSI Jawa Tengah maupun di Jarum Foundation. Jadi nantinya itu otoritasnya PBSI yang lainnya. Itu yang jawaban pertama, turnamennya kita sudah rencanakan, turnamen swasta nasional Yusu Isotonic Open di akhir Agustus 2021. Ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai bagaimana dengan pemain-pemain Jarum lainnya yang ada di PBSI. Itu bukan otoritas saya untuk menjawab. Karena kalau saya menjawab, itu kalau di sepak bola namanya offset. Sempit wasit. Ya, jadi saya nggak berani. Ya, maksud ya tadi saya nggak mau offset. Saya tidak punya otoritas ke arah sana. Jadi yang Padar mungkin bisa langsung datang ke pelatnas, menanyakan langsung kepada yang berwenang. Saya tidak berwenang. Gitu, Pak. Kemudian yang ketiga mengenai Jarum bisa mengirim ke ujung dunia. Enggak juga, kita juga pasti berhitung dengan cermat. Kita juga berkolaborasi dengan para sponsor dari Lining, dari Yusu, dari Make Life, dari Kavino, dari Jarum Foundation sendiri. Semua turut andil, sekecil apapun turut andil berkolaborasi dengan PB Jarum, Jarum Foundation untuk sama-sama membangun bulu tangkis Indonesia sesuai dengan otoritasnya. Jadi kalau ditanya yang di luar otoritas, saya tidak bisa jawab. Gitu Padar. Padar senang mancing-mancing ini kelihatannya. Oke Pak Yopi, udah jelas batasannya di mana begitu ya Pak Yopi. Yang jelas nggak offset, nggak boleh offset gitu ya Pak Yopi ya. Iya Pak Yopi, sekarang pertanyaan Mas Bambang, berkaca dari All England dipulangkan, ini standar prokesnya PB Jarum seperti apa untuk kejuaraan Eropa? Kedua Pak Yopi, kenapa nggak bikin turnamen di Indonesia dengan standar prokes yang ketat? Ya, yang Pak Bambang dulu. Kita belajar dari kasusnya All England. Kita kirim makanya dua turnamen. Kenapa dua? Kalau satunya gagal, masih ada satu lagi. Jadi ada ban serepnya. 2 turnamen minimal kalau misalkan di karantina 10 hari dan sebagainya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi.
kita masih punya turnamen yang kedua. Itu menjawab sambil tentunya protokol kesehatannya kita jalankan, kita juga wanti-wanti kepada pemain jangan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia setempat. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman kita yang ada di Eropa agar bisa kolaborasi untuk menjaga agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Pertanyaan kedua, ini kembali lagi, ini meniru Pak Daryadi. Selalu memancing-mancing. Turnamen Eropa itu adalah kewenangan dari PBSI dan Federasi Bulu Tangkis. Kalau itu BWF sama PBSI. Jarum tidak punya kewenangan. Dulu Jarum adalah sponsor. Sponsor itu bisa datang dan pergi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kembali lagi itu bukan kewenangan saya. Jadi jawabannya tidak dijawab. Pancingannya tidak berhasil gitu loh. Pancingan dari Mas Daryadi dan Jarum Mas dari Bambang. main leader ada Jarum. Tidak berhasil. Oke, Pak Yopi, yang jelas akhir Agustus ya yang akan dicanangkan satu turnamen itu ya Pak. Tapi sangat tergantung sangat tergantung provinsinya nanti seperti apa prokesnya. Begitu ya Pak Yopi? Ya, jadi yang menyelenggarakan adalah PBSI Jawa Tengah, bidang pertandingannya adalah Raventus Pongo, kemudian sponsornya Yusu Isotonik. Turnamennya swasta nasional, termasuk digelar untuk para master. Para master itu bahasa itunya veteran. Itu kita akan gelar juga. Karena mereka juga kangen juga nggak pernah main pertandingan. Jadi Pak Yopi, ini turnamen yang memang wajib dilaksanakan oleh Pemprov PBSI Jawa Tengah ya. Oleh karena itu ini akan dilakukan, begitu Pak Yopi? Bukan kewajiban sih, cuma ada niat baik. Jadi bukan kewajiban. Kalau kewajiban nanti dituntut. Ini bukan kewajiban. Jadi niat baik untuk mengajukan bulu tangkis. Melalui event swasta nasional. Tapi itu pun harus minta izin ke PBSI pusat maupun ke Departemen Kesehatan setempat, Satgas Covid untuk mengamankan protokol kesehatan. Ya. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yopi. Itu tadi Mas Bambang dan Mas Dar. Kemudian dari pelatih junior nih, Hayom, para atlet digembleng dengan main di 2 nomor. Ini fisik mereka apakah sudah siap? Karena kalau lihat schedule bermainnya juga pendek 3 hari begitu, tapi mereka akan bermain rangkap, gimana Hayom? Sebenarnya nggak masalah sih, Kak. Karena sebelum kita mau mendaftarkan mereka pun kita juga bisa lihat kualitas fisik anak itu gimana. Kalau kira-kira dia mampu ya, terakhir kemarin kita ya udah kita daftarkan 2 turnamen aja, 2 untuk single sama ganda. Itu jadi ya nggak ada masalah sih, mereka bersiap berjuang mati-matian aja. Ya, jadi karena sudah dianggap mereka mampu, maka mereka akan diterjunkan dalam 2 nomor begitu ya. Vita, kalau nggak salah di dewasa juga ada yang rangkep ya di turnamen Austria. Mereka main ganda putri dan ganda putra begitu. Iya. Oke, yaitu sekedar informasi rekan media di Austria nanti yang pemain dewasanya juga akan bermain rangkap. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Mas Kumaidi dari Sumatera Express. Silahkan Mas, pertanyaannya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan gejala COVID kan? Gitu. Jadi biar pecah aja Mbak. Jadi kalau tadi kan serius biar pecah gitu, biar ketawa kan enak. Monggo Mas. Ngeles dikit nggak apa-apa lah ya kan. Silakan Mas. Ini untuk apa? Ruzana mungkin. Jadi kalau ini adalah pertandingan internasional pertama di luar negeri, mungkin apa persiapan khusus menjelang pertandingan ini dan sejauh ini tunggal putri selalu ditanyakan mana lah. Semoga Ruzani bisa menjawab ekspektasi publik itu. Tapi sebenarnya Ruzana bangga, terbebani atau seperti apa dengan ekspektasi yang besar seperti itu.
Terus dari levelnya Ruzana saat ini, dari mana yang menjadi mungkin menjadi dalam pikiran Ruzana lawan yang mungkin terberat ini nih. Jadi itu. Jadi negara mana yang mungkin yang terberat untuk levelnya Ruzana dari versi Ruzana. Seperti itu, Mbak. Makasih. Ya, baik, terima kasih Mas. Kenapa tanyanya sama Ruzana? Kayaknya ini fansnya Ruzana nih. Oke, tapi nggak apa-apa. Jana, pertanyaannya benar menjadi ajang internasional yang di Eropa ya, yang pertama ya. Kalau internasional sebelumnya ada ya. Jadi pertanyaannya Jana, persiapannya gimana? Negara mana yang menjadi lawan yang berat? Persiapannya sih ya sudah cukup mateng ya, kayak sudah berpikir mau seperti apa di sananya, terus kayak mau main apa gitu. Jadi harus apa ya, dijaga aja pikirannya gitu. Sama mainannya maksudnya tuh kayak latihan yang di sini tuh udah disiapin, terus buat di sana dijaga gitu, Ci. Nah itu negara mana yang menjadi lawan terberat gitu, Jana? Di Slovenia, Ci. Karena itu kan main dewasa gitu kan, Ci. Jadi musuhnya ya mungkin lebih di atas, tapi sebisa mungkin kasih yang terbaik aja gitu, Ci. Kasih maksimal mainnya. Buat Jana susah mana sih lawan pemain Eropa atau Asia? Belum pernah musuh Eropa sih, Ci. Jadi mungkin pertama kalinya mau main sama orang sana, jadi masih adaptasi gitu, Ci. Mencoba sama lawan yang di Eropa. Oke, nah yang ditanya ini ada ritual khusus nggak nih, Mas Kumedia nggak nanya, aku yang nanya nih. Ada ritual khusus nggak yang dilakukan Ruzana sebelum ikut turnamen internasional gitu? Ngapain dulu gitu? Nggak ada sih. Yang bener. Telepon pacar kali atau siapa, atau orang tua. Nggak ada. Jadi hal yang biasa dilakuin, hal yang membuat mainku enak, ya aku lakuin terus gitu. Jadi nggak ada hal yang... Nggak ada ritual khusus gitu ya, nggak ada. Oke, makanan yang selalu dibawa? Rendang, Ci. Enak soalnya ya. Kalau gitu itu tadi jawabannya Ruzana, Renaldi. Ada ritual nggak? Ritual loh bahasanya. Ritual sih nggak ada ya, Ci. Mau ritual apa ya? Paling ya berdoa sebelum main gitu. Oh, paling berdoa ya. Ibadah lah. Ada makanan yang favorit yang harus selalu dibawa? Abon sih. Oh, abon. Oke. Satu rendang, satu abon. Memang dua makanan yang enak. Oke, thank you Ruzana dan Renaldi. Aku ke Dejan dan Seren. Gimana caranya membangun chemistry kalian berdua? Siapa dulu? Dejan apa Seren nih? Boleh? Dejan deh. Nah, udah Dejan. Audionya nggak keluar, Dejan? Audionya nggak keluar? Tes. Yes, oke. Gimana? Kalau saya sih lebih banyak ngobrol ya, Ci. Maksudnya tuh kayak habis latihan atau habis main latihan game. Nah, kayak maksudnya apa sih kurangnya? Apa sih enaknya pengen gimana gitu. Jadi yang paling yang saya jaga tuh komunikasinya, Ci. Di antara pas main sama di luar lapangannya, itu yang menurut saya penting buat dijaga, buat chemistry. Jadi komunikasi di dalam main dan juga sesudah pertandingan gitu ya, sesudah bermain tuh penting gitu ya Dejan ya. Oke, Seren, sering berantem nggak sama Dejan masalah permainan di lapangan? Berantem sih nggak pernah ya, Ci. Soalnya pasti harus ada yang ngalah, Ci. Jadi emang kita itu sih kayak lebih sering komunikasi aja maunya gimana dan juga omonginnya baik-baik. Terus kan soalnya juga buat evaluasi buat kita. Gitu sih. Iya, terus tadi ada yang ngalah, siapa yang lebih sering ngalah? Oh, aku. Oh, baik. Oh gitu ya. Kirain Dejan yang lebih sering ngalah. Kamu yang lebih sering Dejannya udah nunjuk-nunjuk. Apa? Dejannya udah nunjuk-nunjuk aku. Ya emang aku sih. Oh iya. Kan lebih usianya lebih, Ci. Jadi nggak harus sih. Enggak, maksudnya ngalah nih maksudnya dalam hal gimana maksudnya? Kadang kan kalau misalnya saya kayak
terlalu over gitu loh, Cik. Nah, jadi maksudnya ada yang nenangin juga, ada yang kayak ngingetin. Jadi kayak lebih ngontrolnya tuh Kak Sharon lah. Kayak kalau misalnya saya terlalu over itu, ada Kak Sharon bisa tenang atau apa gitu. Oke. Jadi pasti dia yang lebih kayak Ada yang lebih ngingetin gitu ya. Karena ini kalau secara umur Vita, Dejan jauh lebih muda daripada Sharon begitu. Hah? 1 tahun. Oh, cuma 1 tahun bedanya. Nah, ini gimana sih maksudnya supaya bisa menjadi ganda campuran yang hebat kayak Owi Butet? Pertanyaannya begitu. Gimana bangun chemistry mereka? Apa sih faktor yang paling susah, Vita? Sebenarnya faktor yang paling susah pasti chemistry sih, bener. Komunikasi yang paling penting juga gitu. Komunikasi diantara, apalagi kalau ganda campuran itu kan yang satu perempuan, satu laki-laki, dan itu kan gak gampang. Yang kadang perempuannya sensitif, yang laki-lakinya terlalu ambisi gitu kan. Ya susah sih itu gitu, tapi yang satu modalnya itu kalau mereka punya motivasi, daya juang yang tinggi, itu segala pintu tuh seakan-akan masih bisa kita dobrak lah, Ci, mudah-mudahan. Dengan yang ada di PBSI sekarang kan juga itu sudah yang terbaik di Indonesia. Ya. Tapi kadang yang di luar ini juga bukan artinya mereka tidak bisa bersaing. Ya kita kan tujuannya kan Jarum sendiri juga tujuannya kan juga lebih ya kita carilah generasi badminton Indonesia untuk ada di top level gitu loh. Gitu aja sih. Iya, Fit kan ini dari PBSI pindah ke PB Jarum membuka satu sektor ganda campuran. Ini ada kendala nggak atau tantangan tersendiri buat Vita Marisa dan Minarti Timur? Ya pastinya satu kebanggaan ya. Terus aku juga terima kasih buat PB Jarum sama Pak Yopi yang udah kasih kepercayaan buat aku pribadi sih untuk buat buka sektor ini. Terus pastinya jadi lebih tertantang gitu karena yang seperti Ciuni tahu Jordan pun awalnya dari Jarum main sama aku secara profesional. Nah sekarang kita bisa ngelihat Jordan ada di titik mana. Berarti tidak menutup kemungkinan aku juga bisa deliver atau mengantarkan atlet-atlet Jarum untuk ada di level dunia, Ci. Iya, jadi maksudnya sebenarnya mereka sangat punya harapan juga ya untuk bisa punya prestasi yang luar biasa. Iyalah pasti, Ci, haruslah. Kalau tujuan mereka mau jadi pemain dunia, ya pasti harus punya motivasi yang tinggi gitu. Iya. Pastinya harus ada. Ya, oke, baik. Terima kasih Vita. Dan sekarang balik ke Pak Yopi. Pak Yopi, harapannya apa sih Pak terhadap para pemain ini yang turun di kejuaraan Eropa? Tadi Hungaria sempat dipospon, tapi PB Jarum memutuskan untuk jalan terus. Kenapa Pak Yopi seperti itu? Ya kita sudah prepare 3 bulan yang lalu, udah kepalang tanggung, maju terus, udah kita pengen tadi kan kita tadi udah cerita impact-nya kita melakukan program ini itu impact-nya luar dalam. Jadi yang tidak berangkat pun punya impact yang luar biasa. Jadi kita memutuskan jalan terus. Kita tetap kirim, mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Iya. Jadi Pak Yopi kalau harus bicara harapan, mudah-mudahan atletnya bisa bermain dengan sebaik mungkin. Juara berapa tadi Pak? Kalau junior, Pak Yopi mengharapkan yang berangkat bisa ada 1 gelar begitu ya Pak Yopi? Iya minimal 1. Minimal 1, berarti maksimal berapa Pak? Maksimal ya berapa? 10 kali ya. Pak banyak amat 10 ah. Ya nomornya yang ikuti berapa saya nggak tahu ya. Oh iya pokoknya kalau junior harus bisa main sebaik mungkin Pak. Tapi itu di situ ada juga kejuaraan senior. Ini maksudnya apa Pak Yopi? Pemain juniornya diminta juga bermain di kejuaraan senior Pak Yopi? Ya kita mau ngetes apakah kualitas yang ada di tempat kita sudah bisa bersaing di level dewasa. Karena teman-teman yang di junior pun kemarin pada saat Liga PB Jarum juga diterjunkan di kelompok yang atasnya, ditarung sama kakak-kakaknya dan mereka bisa bersaing. Kita akan coba tingkat yang pertandingan yang sebenarnya di Eropa lagi. Mudah-mudahan sih bisa
mengejutkan. Iya Pak Yopi, artinya memang perlu juga mengukur kualitas ya Pak Yopi. Sebenarnya pemain Ya. junior ini sejauh mana levelnya atau kualitasnya dibandingkan pemain senior. Oke, terima Saya kasih. kemarin jawabannya. bilang ke anak-anak, Hmm. saya sekarang sudah ngasih anak tangga menuju elit dunia. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan, kalian akan nyesel seumur hidup. Pertandingan kita sudah hampir setahun lebih lah, tidak ada pertandingan sama sekali. Ini ada momentum bagus sekali, mungkin barang langka. Kita kasih anak tangga, kita kasih tiket buat anak-anak untuk tampil ke pertandingan sesungguhnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kalau ini berhasil, kalian akan dilihat orang bahwa kalian masih ada, masih bisa menembus ke elit dunia. Ya. Itu yang saya pesan. Baik Pak Yopi, ini berarti jenjangnya untuk berprestasi semakin terbuka ya, sehingga harus ada hasil yang baik mudah-mudahan di turnamen Eropa ini. Baik, terima kasih Pak Yopi jawabannya. Rekan-rekan media, masih ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang ada di Jakarta dan juga Kudus? Saya tunggu. Apakah masih ada yang raise hand? Ya, ini namanya. Malah ada anak kecil yang mau nanya kelihatannya. Sudah? Masih ada tim produksi? Tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Sudah cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaannya hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir di virtual press conference atlet PB Jarum di turnamen Eropa 2021. Apabila masih ada pertanyaan yang belum tertampung atau masih ingin ditanyakan, rekan-rekan media bisa menyampaikan melalui grup WhatsApp Mega Pro dan nanti akan dijawab menyusul oleh narasumber. Akhir kata, mari kita dukung dan mendoakan para atlet PB Jarum untuk bisa meraih prestasi yang sebaik-baiknya dan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Kita bertemu lagi pada virtual press conference berikutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.